ya. Oke, selanjutnya kita juga ingin mendengarkan tanggapan dari praktisi kita yang berikutnya ya, yang dikatakan ini rekan dari Dokter Caput juga, yaitu Profesor Dr. Nyoman Haryasa Sanjaya SPOG. Untuk itu, oke, sudah Profesor, belum? Akan ya, OTW. Kalau Dokter Caput OTW jadi doktor ya, Bapak Haryasa ini OTW jadi profesor katanya. Untuk itu silakan Dok. Oke, terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati Sania Wangyang Titiang dan saya sucikan Ide Bawati, Ide Pemangku, kemudian para Manggale dan senior Tiang. Prof, Tiang Dumun pernah periksa istri Prof. Oh iya. Iya. Ya. Sang lagi. Lama belum melahirkan. Iya. Prof, terima kasih. Ya, matur suksema sangat niki saya kepada sahabat saya. Kepada sahabat saya yang menurut saya fenomenal. Dari sekian sahabat yang saya miliki sampai hari ini, ada sahabat yang sudah mendahului karena umur, ada sahabat yang berbeda visi kemudian berpisah, dan ada sahabat-sahabat sejati. Nah, kalau saya membuat satu rumusan, sahabat itu ada sahabat bintang 1, bintang 2, sampai bintang 5. Jadi kalau kita pakai jasa ojek online misalnya kan, kita beli makanan itu, setelah kita buka makanannya, waktu pengantarannya cepat dan sebagainya, kita masukkan di aplikasi bintang 5. Gitu. Ternyata setelah saya review, salah satu sahabat saya yang mendapat gelar bintang 5 dari saya adalah Dr. Putra Sedana. Ya, tepuk tangan ya, baik. Nah, saya ingin, betul tadi Dr. Caput menyampaikan bahwa beliau dan saya juga kerja sehari-hari membedah perut pasien. Tapi saya ini kali yang kesekian diundang untuk bisa membedah buku. Ya, jadi saya akan mengutip satu renungan dari Ki Hajar Dewantara. Beliau berkata bahwa jadikanlah semua tempat sebagai sekolah dan jadikanlah semua orang sebagai guru. Nah, saya mengambil renungan itu. Jadi Dokter Caput adalah guru buat saya. Dan yang kemudian yang kedua, banyak orang bertanya, mengapa orang yang masih, biasanya rata-rata orang menulis biografi itu pada usia di atas 65 tahun ketika memasuki masa pensiun. Ini Dokter Caput masih istilahnya sedang bugar-bugarnya di usia 50-an sudah menulis sebuah biografi gitu. Nah, saya teringat seorang atlet terkenal, yaitu atlet atletik, yaitu pelari sprinter Amerika yang bernama Carl Lewis. Carl Lewis ditanya, waktu itu umurnya masih sangat muda, umur 20-an dia menulis biografi. Ditanya oleh para wartawan, "Hai Carl Lewis, mengapa kamu masih muda sekali sudah menulis biografi?" Nah, beliau berkata, biografi saya tulis tujuannya untuk menyampaikan kepada halayak, kepada siapa saja, sesungguhnya siapa saya. Karena banyak orang tidak mengenal saya dan mereka mencoba untuk mempersepsi saya dengan persepsi mereka. Oleh karena itu saya buatlah sebuah buku seperti manual book untuk mengenali siapa Carl Lewis. Jadi di tengah perjalanan Dr. Caput menulis sebuah buku, ingin mengatakan, tadi beliau bercerita bahwa sang istri saja ternyata setelah baca buku ini menangis, berarti ada sisi lain yang belum sang istri ketahui. Aha, inilah pentingnya sebuah biografi. Yang ketiga, saya teringat oleh Guruji Gede Prame. Kebetulan beliau adalah adik terkecil dari ayah saya. Beliau sering berkata kepada saya, beliau sudah menulis ratusan buku. Beliau menyampaikan pesan kepada saya.
seorang intelektual belumlah disebut intelektual apabila belum menulis sebuah buku. Jadi seharusnya, setidaknya semua orang bisa menulis satu buku minimal, yaitu buku biografi. Nah, oleh karena itu, buku itu adalah menurut Guruji Gede Prama adalah rumah intelektual kita. Semua orang adalah intelektual untuk dirinya sendiri. Jadi rumuskanlah segala yang pernah dilihat dari sejak lahir sampai hari ini, sampai kita menulis pesan-pesan kehidupan yang kita rasakan dan sebagainya. Nah, saya melihat beberapa hal yang sangat inspiratif dari buku ini, yaitu paham kerakyatan. Gara-gara buku ini saya membuka lagi buku yang ditulis oleh Bung Karno, The Founding Father, yang berjudul Di Bawah Bendera Revolusi. Saya agak merinding membacanya, karena buku itu sempat saya baca di masa Orde Baru, waktu saya mahasiswa, dan membaca buku itu termasuk tanda kutip terlarang. Saya pernah ditegur oleh sahabat saya, seorang mahasiswa sastra di Universitas Padjadjaran, hati-hati baca buku itu, kamu bisa masuk penjara. Nah, apa pesan dari buku Di Bawah Bendera Revolusi? Itu adalah paham kerakyatan. Nah, setelah saya membaca bukunya Dr. Chaput, nuansa kerakyatan itu sangat kental. Mulai dari rakyat, beliau berasal dari rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan hidup besar sukses, sejahtera bersama rakyat. Saya termasuk sahabat yang terus mendoakan beliau agar beliau bisa terus berguna di tanah Buleleng. Nah, kemudian saya teringat oleh satu renungan yang diajarkan oleh ayah saya. Dan kebetulan Dr. Chaput rupanya seringkali sowan ke rumah ayah saya. Jadi dalam banyak hal, ayah saya seorang pengagum Bung Karno. Beliau dari masa Partai Nasionalis Indonesia, masa PDI, Partai Demokrasi Indonesia, kemudian menjadi PDI Perjuangan, sampai akhirnya beliau menutup usia di tanggal 30 Agustus tahun ini, di usia beliau 80 tahun. Beliau menyampaikan satu pelajaran penting yang jadi pedoman buat saya, termasuk juga para kader-kader mudanya. Beliau menyebutkan menurut orang Yunani, manusia itu dibagi menjadi empat kualitas. Kualitas yang terendah adalah disebut homo homini lupus, manusia yang berperilaku seperti serigala, yaitu manusia yang memangsa manusia lainnya. Dan kita lihat kekinian kita, tidak sedikit orang-orang berkarakter seperti serigala. Dia bisa memangsa sahabatnya, dia bisa memangsa saudaranya, dia memangsa temannya, yang seiring sejalan bisa dipangsa di mana saja. Kemudian manusia berkarakter nomor 3 adalah manusia yang disebut homo economicus. Manusia yang selalu menggunakan rumus hitung dagang. Semuanya diekonomikan. Nah, makanya banyak sahabat-sahabat saya yang mengajak berdiskusi sering melihat banyak politisi berkarakter 3 dan 4 ini. Money oriented, tidak ada uang, tidak ada senyum atau sapa. Nah, ini tugas para pemimpin ke depan, bagaimana membangun satu kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak berkarakter homo economicus atau homo homini lupus. Nah, kemudian muncullah manusia berkarakter nomor 2 yang disebut dengan homo socius. Manusia berperilaku sosial. Memberi lebih banyak dari apa yang dia terima.
Jadi memberi, dia dapat 1, dia memberi 1000. Saya punya beberapa teman yang punya perilaku seperti itu. Salah satunya adalah Dokter Caput. Dan manusia yang terbaik, manusia utama yang disebut adalah manusia homo divinarum, manusia malaikat atau manusia dewa. Yang kerjanya hanya memberi, memberi, memberi tanpa pamrih, tanpa meminta balasan. Karena hakikat hidup adalah memberi. Bagai sang surya menyinari dunia. Tanggal 22 kemarin kita merayakan Hari Ibu. Seorang ibu hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Pemimpin seharusnya seperti itu. Nah, kita berharap semoga Dokter Caput bisa menjadi pemimpin di Kabupaten Buleleng yang hanya memberi dan tak harap kembali. Dan saya yakin sekian lama saya bersahabat dengan beliau, beliau memiliki karakter-karakter yang mulia seperti itu. Kemudian saya termasuk orang yang jujur mengatakan saya tidak sanggup dan tidak bisa seperti beliau. Jadi seperti Prof. Nyoman tadi sampaikan bahwa beliau tuh multi talenta. Saya kaget tadi mendengar beliau bernyanyi. Terus terang, setahu saya dia nggak sing bisa mengending ya. Nah, ini juga bisa mengending gitu ya. Artinya, ya Bro. Artinya apa? Saya tidak percaya dengan teori bakat. Bakat itu kontribusinya berdasarkan ilmu hanya 10%. 90% itu adalah hasil proses belajar. Seorang yang tidak bisa menggending dan terus melajah, bisa jadi penyanyi. Makanya saya kaget sekian lama saya nggak pernah ketemu, ya jadi bisa menggending nih. Timpali juga 2 menggendingnya nih, ya, luar biasa. Ya, tapi saya termasuk tak sahabat yang mengamati. Tiang kan sama-sama di SMP 1 Singaraja, sama-sama di SMA 1 Singaraja. Kita punya grup, WA grup di SMP dan SMA. Tapi saya melihat banyak teman-teman itu terkunci di masa lalu. Jadi Tiang sama Dokter Caput ini mungkin waktu SMP itu termasuk tanda kutip anak yang bukan anak yang kutu buku. Ya kemudian, tapi kita anak-anak yang belajar di jalanan. Belajar apa di jalanan? Belajar tentang solidaritas. Belajar tentang komitmen. Kalau kita ngomong ya itu sampai mati kita tegakkan. Belajar tentang kesetiakawanan ya. Belajar tentang berbagi. Bediklah bedik bagi, liunglah liu bagi gitu. Itu prinsip di jalanan dan kami oleh teman-teman tuh Haji Caput Hari Hasil bisa jadi hebat jadi gitu dia. Karena mereka terpatok di masa lalu. Padahal hidup ini berproses. Dahulu orang jualan es kaput, jadi dia bisa menjual pemikiran-pemikiran yang gemilang, persis seperti Bung Karno. Ini hampir sama dengan buku di bawah bendera revolusi ini. Mari berikan tepuk tangan dulu nih. Karena saya yakin beliau akan menulis banyak buku ya selain buku ini ya. Kemudian karena saya jauh-jauh diundang sama beliau, saya kalau ngomongnya sedikit rugi beliau. Nah, saya terus terang melihat sosok Dokter Caput sampai hari ini dengan kesuksesan yang beliau raih dengan kiprah-kiprahnya, teringat dengan sebuah cerita kodok tuli, Pak. Ada cerita kodok tuli, jadi gini, sekumpulan kodok-kodok dikumpulkan. Mereka diberikan tantangan untuk mencapai puncak tiang bendera. Hai para kodok-kodok, silakan berlomba. Tapi banyak orang ngomong gini, mana mungkin kodok-kodok itu bisa sampai di puncak tiang yang tinggi. Mereka pasti akan terkapar. Betul, 99% kodok-kodok itu gagal. Tinggallah singkat cerita 1 ekor kodok ada di atas.
para ahli bertanya, ini ada apa dengan kodok ini? Ternyata setelah diperiksa, kodok itu tuli. Karena kalau dia tidak tuli, maka dia akan mendengarkan omongan-omongan orang yang pesimistik, yang negatif. Sehingga dia akan kehilangan semangat dan kemauannya untuk mencapai tujuan. Ya saya yakin mungkin dokter Caput banyak sekali itu, ya dapat kritik dari teman, aduh bedah di dokter spesialis kandungan apalagi, pengen jadi aktif di berbagai macam, apa dia gitu ya kan. Nah omongan-omongan itulah yang membuat kemudian banyak orang gagal. Dan saya melihat bahwa apa yang dilakukan oleh dokter Caput ini adalah harusnya menjadi keinginan kita semua bangsa, semua warga negara untuk menjadi warga negara yang terbaik. Siapa itu warga negara terbaik? Warga negara yang patuh pada filosofi bangsanya, the way of life-nya, patuh pada Pancasila, patuh pada konstitusinya, dan berkontribusi sebesar-besarnya untuk bangsa dan negara. Berikan tepuk tangan untuk Dr. Caput dulu. Nah, kemudian ada satu semboyan dari Dr. Caput yang saya renungkan. Beliau pergaulannya luas sekali. Dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang. Beliau punya semboyan, sejuta kawan masih kurang, seorang musuh sudah berlebihan. Semboyan ini saya jadikan renungan dan pegangan, membuat persahabatan sebanyak-banyaknya. Dan menghindari konflik, dan menghindari permusuhan dengan siapapun. Berikan aplaus buat Dr. Caput. Terakhir, nah saya mengomentari lagu terakhir itu, ini bagian jadi terakhir saya. Bulan November 2018, saya diundang oleh guru saya di Australia, jadi Profesor John Michael Spikos, beliau menutup masa baktinya sebagai guru besar di Universitas Adelaide di South Australia. Saya diundang. Waktu itu ada seorang muridnya, Profesor Jody Dodd, memberikan kesimpulan terhadap Profesor John Spikos. Ada 7 nilai yang diajarkan oleh guru saya. Pertama, hormati, hargai, dan percayalah pada diri sendiri. Kalau kita tidak menghormati dan menghargai dan percaya pada diri kita, lantas siapa yang menghormati, siapa yang menghargai, dan siapa yang percaya pada diri kita. Yang kedua, jujurlah akan dirimu sendiri. Kalau sing bisa, orang sing bisa. Kalau bisa, katakan bisa. Kan banyak orang sing ngelah, ngaku ngelah. Nah dia tidak jujur pada diri. Yang ketiga adalah jujurlah pada akan kata-katamu. Kata-katamu itu adalah hutangmu. Apa yang kita ucapkan adalah satya wacana, yang ketiga. Yang keempat, hormati dan hargailah orang lain. Hormati dan hargai, ini kunci kehidupan dengan saudara, dengan teman, dengan lingkungan. Kalau kita sudah hormati dan hargai orang lain, damai sudah. Saya lihat banyak tempat termasuk di desa saya ada sesenggakan, setiap tangluk pasti uyut. Setiap keluarga di dalamnya pasti ada cekcok atau konflik antar kakak, adik. Nyamu tugelan. Karena apa? Mengapa? Karena tidak ada saling menghormati dan saling menghargai. Kelima, pesan yang kelima, bantulah dan belalah orang lain yang tidak mampu menyampaikan kebenaran dirinya. Ya, Dr. Caput memiliki jiwa solidaritas dia. Berani dia memperjuangkan kepentingan masyarakat. Karena tidak sedikit orang takut dia ciut nyalinya. Aduh, omongan membela rakyat saja itu ngeri itu. Ya. Kemudian yang keenam, always keep learning. Terus belajar. Sampai hayat dikandung badan. Selama hayat dikandung badan sampai usia menutup kita. Dan terakhir, always say thank you.
selalulah berterima kasih kepada siapa saja. Karena hidup ini adalah pemberian. Kita baru lahir udah dikasih badan, dikasih nafas. Dan terakhir saya tutup, salam Angkian Banile. Terima kasih.